I say, run away, baby, before I put my spell on you. You better get away, darling, 'cause everything you heard is true. Your poor little heart will end up alone, 'cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. Wendry Wanhar adalah seorang jurnalis dan penulis Indonesia yang dikenal atas dedikasinya dalam mengangkat kembali narasi sejarah yang kerap terpinggirkan, terutama yang berkaitan dengan pergerakan sosial, perjuangan akar rumput, dan perlawanan lokal. Ia lahir di Sungai Penuh, Kerinci, Jambi, sebuah latar geografis yang turut membentuk kepekaannya terhadap sejarah lokal dan dinamika sosial politik masyarakat daerah. Karir jurnalistiknya dimulai sejak muda, dengan pengalaman menulis menjadi redaktur di berbagai media nasional termasuk Majalah Historia dan PT Jawa Pos National Network atau JPNN. Melalui jurnalisme, naratif dan reportase sejarah, Wendry menyampaikan kisah-kisah yang dokumentatif dan memiliki daya gugah moral dan politik yang kuat. Sebagai penulis, Wendry telah menghasilkan sejumlah karya yang memperlihatkan komitmennya terhadap pelestarian dan pembongkaran sejarah dari perspektif rakyat biasa. Salah satu karya yang cukup dikenal adalah Gedoran Depok, Revolusi Sosial di Tepi Jakarta 1945-1955 yang menggambarkan dinamika perjuangan rakyat Depok pasca kemerdekaan dalam menghadapi berbagai tekanan politik dan sosial. Buku lainnya yaitu Jejak Intel Jepang, Kisah Pembelotan Tomogoro Yoshizumi, membongkar kisah seorang agen intelijen Jepang yang memilih membelot dan turut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karya fiksinya seperti Lelaki di Tengah Hujan menggabungkan pendekatan sastrawi dengan dokumentasi sejarah, menjadikannya jembatan antara fiksi dan realitas sejarah yang konkret. Selain aktif menulis, Wendry juga kerap terlibat dalam berbagai diskusi dan forum sejarah, baik di media maupun di komunitas lokal. Ia sering diundang sebagai narasumber dalam seminar dan peluncuran buku, serta aktif mengungkap sejarah maritim dan etnografi Indonesia dalam berbagai kesempatan. Misalnya dalam sebuah forum di Kabupaten Dharmasraya, ia mengangkat tema tentang nenek moyang pelaut Nusantara dan kontribusinya terhadap peradaban maritim Asia Tenggara. Kepiawaiannya dalam menulis dan menyampaikan kisah sejarah yang humanis dan kontekstual membuatnya menjadi salah satu figur penting dalam jurnalisme sejarah kontemporer di Indonesia. Melalui seluruh karyanya, Wendry Wanhar berupaya menghadirkan sejarah dan hidup tidak hanya sebagai catatan masa lalu, tetapi juga sebagai pelajaran dan inspirasi bagi masa kini dan masa depan. Novel karya Wendry Wanhar yang berjudul Lelaki di Tengah Hujan ini memiliki latar belakang yang berhubung zaman Orde Baru. Dalam novel ini menceritakan pengalaman seorang mahasiswa yang bernama Bujang Parewa. Dalam novel ini membahas bagaimana perjuangan Bujang Parewa bersama kawan-kawannya untuk menyuarakan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil. Tema dalam novel karya Wendry Wanhar yang berjudul Lelaki di Tengah Hujan ini adalah tentang perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru dan kehidupan mahasiswa pada masa Orde Baru. Yang dimaksud dengan perlawanan terhadap Orde Baru yaitu adalah Bujang Parewa dan kawan-kawannya bergabung dalam gerakan yang memperjuangkan kebebasan berbicara dan menolak pengekangan terhadap pers kampus. Bujang Parewa dan kawan-kawannya juga digambarkan sebagai anak muda yang tidak takut melawan pemerintahan Orde Baru yang mengekang hak-hak mereka. Mereka tetap bersuara meskipun mereka tahu bahwa tindakan mereka bisa berakibat buruk, baik secara sosial maupun pribadi. Tema yang kedua yaitu kehidupan mahasiswa pada masa Orde Baru. Apa yang dimaksud dengan kehidupan mahasiswa pada masa Orde Baru? Selain membahas tentang politik, novel ini juga membahas sisi lain dari kehidupan para mahasiswa, seperti percintaan, pertemanan, dan persahabatan. Persahabatan antar tokoh pada novel ini dibangun di atas semangat perjuangan yang sama. Mereka saling mendukung dalam suka dan duka.
Selain kedua hal tersebut, novel karya Wendri Wanhar ini juga membahas kehidupan pribadi tokoh Bujang Parewa. Bagaimana masa kecil Parewa saat ia masih bermain dengan teman-temannya di kali, hingga menceritakan Parewa yang beranjak dewasa dan mulai berkuliah di salah satu universitas di Solo, dan menceritakan bagaimana proses Parewa mencari jati dirinya. Novel Lelaki di Tengah Hujan memiliki plot campuran. Pada awal babnya, yang berjudul Bom Tanah Tinggi memiliki alur mundur, di mana saat bom buatan Bujang Parewa dan kawan-kawannya meledak di kamar atau di markas mereka di salah satu rusun yang berada di Tanah Tinggi. Dengan tergesa-gesa, Parewa beserta kawan-kawannya lari berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Tapi dompet milik Parewa tertinggal di dalam kamar. Dan saat Parewa berhasil menemukan dompetnya dan bergegas keluar, naas ia malah dihadang oleh kerumunan massa dan dihajar tanpa ampun. Bab berikutnya dengan judul Antara Hidup dan Mati masih dengan alur mundur, di mana Parewa ini dibawa oleh petugas kantor Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Di sana Parewa diinterogasi, tapi sebelum diinterogasi, Parewa dibawa dan dilempar ke dalam ruangan gelap dan kedap suara. Ruangan itu hanya berukuran 10 x 10 meter. Selang 15 menit kemudian, datang seorang laki-laki yang menggunakan topeng dan menanyakan apakah Parewa merupakan anggota PRD. Bukannya menjawab, Parewa malah balik bertanya, yang membuat laki-laki bertopeng itu kesal dan melayangkan tinju tepat di mulut Parewa. Kemudian, pria itu bertanya yang kedua kalinya dan masih belum dijawab oleh Parewa, yang membuat laki bertopeng itu semakin kesal. Hasil, Parewa ditelanjangi dan kedua tangannya masing-masing dipasangi borgol dan dicantelkan di bangku. Siksaan terus didapat Parewa, darahnya terus bercucuran, hingga ia teringat wajah Simbok dan membuatnya mau tak mau mengaku kalau ia adalah anggota PRD. Kemudian, bab keempatnya dengan judul Pimpinan Bawah Tanah, alurnya berganti maju, di mana dalam ceritanya mengisahkan masa lalu Parewa yang diinterogasi akibat bom miliknya yang meledak, serta Parewa menjelaskan asal-usul terbentuknya PRD. Terakhir di bab berikutnya, yaitu Dari Salaman. Alurnya mundur kembali menceritakan masa kecil Parewa yang lahir dan besar di Salaman, Jawa Tengah. Tokoh Bujang Parewa digambarkan sebagai sosok yang peduli dan penuh semangat memperjuangkan nasib rakyat. Kepeduliannya terlihat dari keterlibatannya dalam gerakan mahasiswa yang menuntut keadilan. Hal ini tergambar dalam salah satu kutipan, yaitu tak ada perjuangan yang sia-sia, terlalu lama rakyat berada dalam belenggu kemiskinan dan penindasan. Saatnya mahasiswa bergerak bersama rakyat. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Parewa bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga ingin membawa perubahan untuk kebaikan orang banyak. Ia percaya bahwa perjuangan akan membuahkan hasil. Tokoh Joni Trotoar digambarkan sebagai sosok yang amanah dan bertanggung jawab. Ia dipercayai untuk memimpin pertemuan penting karena mewakili gerakan mahasiswa. Hal ini tergambar dalam salah satu kutipan, yaitu Joni memang dinilai sebagai sosok yang paling pas untuk memimpin pertemuan karena dia mewakili gerakan mahasiswa Yogyakarta yang terkenal radikal dan mempunyai kemampuan mobilisasi hingga ribuan orang. Nilai tambah lainnya, Joni aktivis yang dikenal baik oleh organ lainnya. Ia sosok penting dalam membangun jaringan antar kota. Dapat disimpulkan bahwa Joni adalah sosok yang dipercaya karena kemampuannya menjaga amanah serta membangun hubungan dan jaringan yang kuat di antara berbagai kelompok dan wilayah. Tokoh Coki digambarkan memiliki sifat solidaritas yang tinggi terhadap sesama kawan. Meskipun ia tidak terlalu aktif dalam dunia pergerakan, ia tetap ikut terlibat karena banyak temannya yang aktif. Hal ini menunjukkan bahwa Coki peduli pada teman-temannya dan bersedia membantu atau ikut berjuang bersama mereka. Hal ini tergambar dalam salah satu kutipan, yaitu Coki sejatinya tidak terlalu aktif di dunia pergerakan, hanya saja karena kawan-kawannya di kampus banyak yang terlibat aktif di SMID, Coki pun ikut-ikutan. Kendati hanya punya hubungan emosional, dia cukup militan dan rasa solidaritasnya sesama kawan cukup tinggi. Misi yang dijalani Coki berjalan dengan mulus. Dia berhasil menyewa satu kamar di lantai 10. Usai itu, dia turun dan mendatangi Bujang Parewa yang sedari tadi menanti di warung kopi pinggir jalan depan hotel. Dapat disimpulkan bahwa Coki memiliki rasa setia kawan yang kuat dan dapat dipercaya. Ia bukan aktivis utama,
namun tetap berperan penting dalam pergerakan karena loyalitasnya terhadap teman-temannya dan kemampuannya menjalankan tugas dengan baik. Tokoh Wiji Tukul digambarkan sebagai sosok yang pemberani dan konsisten. Ia tetap menjaga semangat perjuangan meskipun dalam situasi sulit dan penuh ancaman. Ia juga berusaha menyemangati kawan-kawannya agar tidak menyerah. Hal ini tergambar dalam salah satu kutipan, yaitu, "Aku percaya kamu masih konsisten. Kita tetap melawan. Ini biasa. Bayang lebih dari ini." Kata Tukul menyemangati. Saat itu, tak ada yang berlama-lama di sebuah tempat. Mereka bergerak dari satu kota ke kota lainnya untuk terlepas dari endusan aparat. Dapat disimpulkan bahwa Wiji Tukul adalah sosok yang tidak mudah menyerah. Ia tetap teguh dalam perjuangan dan mampu menularkan semangat kepada orang-orang di sekitarnya, meskipun berada dalam tekanan dan ancaman. Ini menunjukkan keberanian serta kepeduliannya terhadap perjuangan bersama. Tokoh Budiman Sujatmiko digambarkan sebagai sosok yang bijak, cermat dalam membaca situasi, dan mampu mengutamakan keselamatan serta efektivitas gerakan tanpa kehilangan semangat perjuangannya. Hal ini tergambar dalam salah satu kutipan, yaitu, "Saya kira rencana perlu diubah," sahut Budiman Sujatmiko, salah satu aktivis kawakan yang ikut memimpin rombongan. "Bukannya kita membatalkan aksi karena takut, tapi kita juga harus membaca perkembangan situasi." Dapat disimpulkan bahwa Budiman Sujatmiko adalah tokoh yang tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Ia mempertimbangkan kondisi lapangan dengan bijak demi keselamatan dan keberhasilan aksi. Meskipun dalam tekanan, ia tetap menunjukkan keberanian dan kecermatan sebagai pemimpin. Dalam novel ini, pembaca seolah diajak duduk bersama seorang narator aku di sebuah kedai kopi mendengarkan kisah epik Bujang Parewa. Awalnya terasa seperti kita hanya akan menjadi pendengar setia pengalaman Parewa, di mana ia sebagai orang pertama menyertakan kembali kisah-kisah hidupnya yang penuh gejolak. Sudut pandang ini membawa kita dekat dengan refleksi dan perasaan Parewa secara langsung. Namun, seiring cerita Parewa mengalir dan merantas luas, narasi mulai mengambil peran yang lebih besar. Tidak hanya semata-mata terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh Parewa seorang. Lensa pencerita melebar, memungkinkan kita untuk menyelinap ke dalam benak dan hati karakter-karakter lain yang bersinggungan dengan perjuangan tersebut. Demikian, meskipun dibingkai oleh suara aku yang personal, inti cerita yang disampaikan Bujang Parewa seringkali mengambil wujud narasi orang ketiga yang serba tahu. Narator ini bebas bergerak melintas ruang waktu dan kesadaran berbagai tokoh, menceritakan pembaca pemahaman yang komprehensif dan multidimensional atas era perjuangan yang penuh lika-liku tersebut. Kita tidak hanya menjadi pendengar cerita Parewa, tetapi juga saksi bisu dari sebuah zaman yang diceritakan dengan segala kompleksitasnya. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan juga latar sosial. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat merujuk pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan. Latar tempat dalam novel Lelaki di Tengah Hujan disebutkan secara jelas, antara lain seperti Rumah Susun Tanah Tinggi, Rumah Safety House, Polsek Johor Bahru, Kecamatan Caringin, Kos Parewa, dan lain-lainnya. Tampak seperti kutipan-kutipan berikut. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah fiksi. Latar waktu dalam novel Lelaki di Tengah Hujan berlatar pada periode awal 1990-an hingga puncak reformasi Mei 1998. Kisah dimulai dengan aktivitas gerakan mahasiswa yang berkembang sejak awal 1990-an, termasuk penolakan terhadap pemberedelan pers kampus dan gerakan bawah tanah, hingga peristiwa penting seperti Sabtu Kelabu dan bom Tanah Tinggi. Yang ketiga adalah latar sosial. Latar sosial adalah hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Latar sosial dalam novel Lelaki di Tengah Hujan karya Wendri Mandar menyoroti dinamika gerakan mahasiswa yang menentang rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Yang pertama ada represi politik dan otoritarianisme. Novel ini menggambarkan situasi politik yang otoriter, di mana kebebasan berekspresi dan berorganisasi dibatasi. Mahasiswa dan aktivis yang menentang rezim menghadapi resiko penangkapan, penyiksaan, dan penculikan. Tokoh utama Bujang Parewa mengalami penangkapan dan dituduh terlibat dalam aksi subversif, mencerminkan tekanan yang dihadapi para aktivis saat itu. Lalu yang kedua ada mobilisasi dan perlawanan mahasiswa.
Mahasiswa di berbagai kota membentuk jaringan perlawanan yang terorganisir, seperti Ikatan Mahasiswa Solo atau IMS, Solidaritas Mahasiswa Yogyakarta atau SMY, dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi atau SMID. Mereka menggalang kekuatan bersama masyarakat luas, termasuk buruh, petani, dan seniman untuk menentang rezim Orde Baru. Yang ketiga ada kehidupan sosial mahasiswa. Novel ini juga menyoroti kehidupan sosial mahasiswa, termasuk budaya kampus seperti ospek dan kebiasaan minum ciu. Aspek-aspek ini menunjukkan bagaimana budaya kampus menjadi bagian dari pembentukan identitas dan solidaritas di antara mahasiswa. Gaya bahasa kiasan atau majas yang digunakan dalam novel Lelaki di Tengah Hujan karya Wendry Wanhar antara lain sebagai berikut. Pertama, majas metafora. Majas metafora merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara yang lebih imajinatif. Penggunaan kata-kata dalam kalimat majas metafora mengacu terhadap suatu objek tertentu tetapi tidak dengan arti yang sebenarnya. Wendry Wanhar sering menggunakan metafora untuk menggambarkan situasi sosial, politik, dan perasaan tokoh-tokohnya seperti kutipan berikut. Ada rindu yang tak mampu ia sebutkan dan penyesalan yang tak sempat ia tumpahkan. Kutipan di atas menegaskan bahwa rindu dan penyesalan digambarkan seolah-olah berbentuk cairan yang bisa ditumpahkan. Ini adalah metafora yang menyiratkan kedalaman emosional Parewa. Kedua, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang memperbandingkan benda atau objek tak hidup seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup atau manusia. Majas ini seakan-akan menjadikan suatu benda mati dapat melakukan sesuatu layaknya manusia. Penggambaran majas personifikasi biasanya dengan memasukkan unsur-unsur karakter dari manusia yang hidup, sehingga terlihat perbandingan antara benda mati yang dianggap dapat melakukan aktivitas manusia seperti berbicara, bertindak, dan lainnya. Seperti kutipan berikut, angin berbisik menyampaikan kabar duka. Kutipan di atas menegaskan bahwa angin sebagai makhluk hidup yang berbisik. Hal ini memberikan nuansa dramatis dan emosional terhadap peristiwa yang terjadi. Ketiga, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang cara penyampaian maknanya dilakukan dengan cara dilebih-lebihkan. Pemilihan kosakata yang berlebihan di dalam majas hiperbola memang sengaja untuk memberi efek dramatis. Penggambaran secara berlebihan dalam majas hiperbola seringkali terdengar tidak masuk akal atau tidak mungkin terjadi. Tapi tentunya hal itu sengaja dimunculkan supaya pembaca bisa lebih memahami perasaan penulis secara lebih dalam. Untuk menekankan penderitaan atau semangat juang, Wendry Wanhar menggunakan hiperbola seperti kutipan berikut. Teriakan mereka mengguncang langit. Kutipan di atas menegaskan bahwa teriakan bisa mengguncang langit adalah kosakata berlebihan untuk menambahkan efek dramatis dalam novel ini. Hal inilah yang menunjukkan betapa kuatnya semangat perlawanan para aktivis. Melalui lembar-lembar kisahnya, novel ini membisikkan sebuah pesan mendalam tentang bagaimana api perjuangan dinyalakan di tengah pekatnya ketidakadilan. Ketika sebuah rezim menjadi opresif, membungkam suara-suara kritis dan merampas hak-hak rakyatnya, maka keberanian untuk melawan bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Seperti Bujang Parewa dan kawan-kawannya, sejarah memanggil jiwa-jiwa pemberani untuk berdiri di garda depan, menantang tirani meski risikonya adalah derita, penjara, bahkan nyawa. Namun, keberanian saja tidaklah cukup. Perjuangan besar menuntut kesadaran politik yang tajam dan barisan yang terorganisir. Dari diskusi-diskusi kecil di warung kopi hingga pembentukan organisasi mahasiswa dan aliansi yang lebih luas, novel ini menunjukkan bahwa perubahan hanya bisa diraih ketika idealisme untuk sebuah tantangan yang lebih adil dan demokratis diterjemahkan menjadi gerakan kolektif. Solidaritas menjadi napasnya, persatuan antara mahasiswa, buruh, tani, dan seluruh masyarakat yang tertindas adalah kunci untuk membangun kekuatan tandingan yang mampu menggoyahkan kekuasaan yang sewenang-wenang. Tentu, jalan perjuangan ini tidak pernah bertabur bunga. Ada harga mahal yang harus dibayar. Waktu
waktu, tenaga, kebebasan, bahkan ikatan keluarga. Semua dipertaruhkan demi sebuah cita-cita mulia akan masa depan bangsa yang lebih baik, di mana rakyat kecil tidak lagi menjadi alas kaki bagi kepentingan segelintir penguasa dan pemilik modal. Novel ini mengajarkan bahwa inti dari semua pergerakan ini adalah keberpihakan yang tulus kepada mereka yang terpinggirkan. Dan agar perjuangan tidak tersesat atau terulang dalam kesalahan yang sama, sejarah pergerakan bangsa menjadi guru terbaik. Setiap kegagalan dan keberhasilan di masa lalu adalah pelajaran berharga untuk merumuskan langkah ke depan. Pada akhirnya, meski rintangan menghadang dan kegelapan seolah tak berujung, pesan terkuat yang digaungkan adalah untuk tidak pernah menyerah. Sebab sekali layar perjuangan terkembang, ia pantang surut ke belakang. Api semangat perubahan harus terus menyala, dari generasi ke generasi hingga keadilan sejati benar-benar tegak di bumi pertiwi. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say.